Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 203, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Melihat udara hitam terus menuju ke arah pria berjas itu, dia juga menjadi sedikit kesal. Segera, udara hitam di atas pria berjas itu perlahan-lahan berkumpul menjadi kepalan besar, dan pria berjas itu memelototi kakinya, langsung menuju ke arah naga es. Naga es tidak menunjukkan kelemahan apapun, berteriak dua kali, membuka mulutnya yang berdarah dan berjalan menuju pria berjas itu. Melihat kedua belah pihak bersilangan dan bertarung bersama, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, takut itu akan mempengaruhi diri mereka. Hanya Nathan Lewis yang berdiri diam dan menyaksikan, alisnya menyatu erat. Kekuatan kultivator jahat ini melebihi imajinasi Nathan Lewis. Dia tidak menyangka bahwa keterampilan sihir orang ini begitu kuat, dan penyembunyiannya cukup dalam. Pada saat ini, Ronan Luke dan Kevin Jericho juga membawa orang-orang, dan melihat adegan pria berjas bertarung dengan naga es di udara, ekspresi mereka menjadi sangat jelek. Ledakan. Dengan suara teredam, pria berjas mengikuti naga es dan semua mundur tanpa sadar, tetapi jelas pria berjas itu lebih menderita, karena saat ini dia langsung diterbangkan oleh naga es. Pria berjas itu jatuh ke tanah, wajahnya pucat, dan darah terus-menerus keluar dari mulutnya. Dan naga es itu tampaknya terluka parah. Di bawah satu pukulan, seluruh tubuhnya langsung jatuh kembali ke air. Lambat laun, danau menjadi tenang, dan semua orang memandang pria berjas itu dengan ekspresi serius. Kakak kedua, orang ini tidak bisa melawan naga es. Sepertinya dia tidak bisa melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Melihat pria berjas itu terluka, Sirgo Crow tahu bahwa pria ini pasti tidak akan selamat, bisa melarikan diri lagi pula. Ronan Luke dan Kevin Jericho juga bergegas, tidak mungkin bagi mereka untuk melihat seorang kultivator jahat yang terluka pergi. Sando Crow tetap diam, ekspresinya terus berubah, dia tidak tahu bagaimana pria berjas itu terluka, jadi dia tidak berani keluar dengan gegabah. Dan ketika Bernardin melihat pria berjas itu dirobohkan ke tanah, dengan darah menyembur keluar dari mulutnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam di kapal pesiar. Pria berjas itu tidak memberinya muka, dan sekarang saatnya memanfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Bernardin melambaikan tangannya, mengambil beberapa bawahannya, dan mengelilingi pria berjas itu. Ketika pria berjas itu melihat Bernardin memimpin orang-orang untuk mengelilinginya, wajahnya berubah drastis. Dia tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Bernardin ini hanya datang ke sini untuk membalas dendam. Ada juga orang-orang dari gerbang petir dan keluarga Jericho yang menonton dengan iri. Pria berjas-jas tahu bahwa jika dia tidak mencoba yang terbaik, akan sulit untuk melarikan diri dari sini. Haha, bukankah kamu luar biasa? Bagaimana? Sekarang ada di tanganku, dan aku akan memberitahumu apa hidup lebih baik daripada mati sebentar lagi. Bernardin menatap pria berjas itu dan berkata dengan wajah bangga. Meskipun pria berjas itu menatap dengan marah, tetapi pada saat dia terluka parah, tidak mungkin dia cocok dengan orang-orang seperti Bernardin, jadi dia hanya bisa membiarkan Bernardin berteriak dan mengutuk. Melihat pria berjas itu tidak melawan, Bernardin merasa lebih bahagia, dia mengangkat satu kaki dan menginjak wajah pria itu dengan keras. Tindakan Bernardin benar-benar membuat marah pria berjas itu. Sebagai Wuzong, dia dipermalukan oleh master sekecil itu, dan pria berjas itu tidak berniat menanggungnya lagi. Melihat pria berjas itu meraba-raba, Bernardin mengira dia akan menarik semacam senjata, jadi dia mundur dua langkah dengan ketakutan. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat pria berjas mengeluarkan boneka, dan Bernardin tidak bisa menahan rasa geli. Kamu lumpuh, kamu masih bermain dengan boneka ketika kamu sangat tua. Bernardin mencibir. Haha, bawahan Bernardin juga tertawa terbahak-bahak. Pria berjas itu mengabaikan sarkasme Bernardin, tetapi mengambil boneka itu di tangannya, menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan darah ke tubuh boneka itu. Dia sudah terluka parah, tetapi semburan darah membuat pria berjas itu terluka lebih parah, wajahnya sepucat kertas, dan dia hampir pingsan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Setelah boneka itu disemprot dengan darah,
kepulan asap hitam membubung, dan kemudian seorang anak dengan wajah ganas dan 2 taring muncul. Kali ini, Bernardin dan yang lainnya cukup ketakutan, meskipun mereka semua adalah pejuang, mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mundur, Nathan Louis tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana ketika dia melihat anak mengerikan itu muncul, dan dengan cepat bereaksi, berteriak kepada Bernardin, anak hantu ini beracun, menyingkirlah. Mendengar kata-kata Nathan Louis, Bernardin dan yang lainnya mundur satu demi satu. Namun, salah satu bawahannya mundur terlalu lambat, dan bayangan hitam melintas, anak hantu itu langsung meraih bahu pria itu, dan kedua taringnya menusuk tubuh dengan keras. Ah! Bawahan Bernardin berteriak dengan keras. Semburan racun, bersama dengan taring bayi hantu, langsung menyerbu tubuh orang itu, dan segera, seluruh tubuh anggota keluarga Din menjadi hitam, matanya melebar, menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Perlahan, pria itu berhenti berteriak, seluruh tubuhnya tertunduk di tanah, dan bayi hantu itu dengan cepat bergerak menuju target berikutnya. Melihat pemandangan ini, tidak peduli apakah itu Bernardin, Ronan Luke, atau Kevin Jericho, mereka cukup terkejut. Bahkan Sandok Crow, yang bersembunyi di kegelapan, terkejut, dia tidak menyangka kultivator jahat ini memiliki kekuatan seperti itu setelah terluka parah. Dia merasa sedikit takut, dia ingin menambah penghinaan pada luka, dan membunuh kultivator jahat ini ketika dia pergi. Jika dia benar-benar melakukannya sendiri, dialah yang akan mati. Pada saat ini, Nathan Louis menatap kakinya, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara, langsung menuju bayi hantu itu. Ledakan, dengan suara teredam, Nathan Louis langsung menendang keluar bayi hantu itu. Bayi hantu itu mendarat di samping pria berjas, dan napasnya menjadi sangat lemah. Awalnya, bayi hantu dan kultivator jahat pada awalnya adalah tubuh yang sama, tetapi sekarang pria berjas itu terluka parah dan kekuatannya sangat rusak, dan dia secara paksa mengorbankan bayi hantu itu, yang sekali lagi menghabiskan esensi hidupnya, jadi dia adalah satu langkah lebih dekat dengan kematian. Namun terlihat bahwa pria berjas itu juga memiliki hati yang mati, sehingga ia mengorbankan bayi hantu tersebut. Ada apa ini? Bernardin bertanya pada Nathan Louis dengan wajah penuh ketakutan. Ini adalah bayi hantu. Setiap kultivator jahat dapat mengolah bayi hantunya sendiri, tetapi dia hanya bisa mempraktikkannya ketika dia mencapai alam leluhur bela diri. Bayi hantu orang ini sangat besar, mungkin dia akan mencapai alam keempat peringkat leluhur bela diri. Nathan Louis mengerutkan kening. Jika orang ini tidak terluka oleh naga es, mereka benar-benar tidak akan bisa menghadapinya. Pria berjas perlahan bangkit dan tiba-tiba membuka mulutnya, bayi hantu itu langsung berubah menjadi kepulan asap hitam dan memasuki tubuh pria itu, dan pria berjas itu memiliki boneka lain di tangannya. Pria berjas itu memasukkan kembali boneka itu ke dalam sakunya, lalu perlahan melangkah mundur sambil menghela napas lega. Dan dia melihat ke tempat Sandok Crow dan yang lainnya bersembunyi. Apakah ini caramu membentuk aliansi denganku? Bersiaplah dan dapatkan keuntungannya. Pria berjas itu bertanya pada Sandok Crow dengan marah. Melihat ini, Nathan Louis buru-buru memancarkan kesadarannya, dan segera menemukan di mana Sandok Crow dan yang lainnya bersembunyi. Baru saja Nathan Louis memusatkan perhatiannya pada pria berjas itu, tapi dia tidak menyangka masih ada orang yang bersembunyi di sini. Sandok Crow melihat bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, jadi dia membawa orang keluar dari tempat persembunyian. Pria berjas itu menatap Sandok Crow dengan amarah di matanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Keluarga Crow saya adalah sekte ortodoks yang terkenal. Bagaimana mungkin membentuk aliansi dengan Anda para kultivator jahat? Berhentilah memfitnah saya. Sekarang pria berjas itu telah terluka parah dan tidak memiliki nilai guna. Bagaimana mungkin Sandok Crow mengaku membentuk aliansi dengannya? Ketika pria berjas itu mendengarnya, amarahnya langsung membara. Baik, kamu sangat kontradiktif, dan berani mengatakan bahwa kamu terkenal dan tidak tahu malu. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.